Gara-gara pandemi COVID-19 yang melonjak pada Februari 2022 lalu, keyakinan masyarakat Indonesia dalam memandang situasi ekonomi menurun. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen pada Februari yang turun menjadi 113,1. Pada Januari 2022, indeks keyakinan konsumen Indonesia berada pada level 119,6. Meski turun, masyarakat Indonesia masih optimis dalam memandang perekonomian saat ini. Melemahnya IKK pada Februari bersumber dari turunnya indeks pembentuk IKK, seperti indeks kondisi ekonomi saat ini yang berada di level 95,5 dan indeks ekspektasi konsumen yang berada pada level 130,8. Bank Indonesia menyebut turunnya IKK disebabkan ekspektasi kondisi ekonomi yang lebih terbatas, seperti ekspektasi terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, maupun kegiatan usaha. Pada saat yang sama, konsumen mempersepsikan kondisi ekonomi saat ini belum sesuai yang diharapkan. Lantaran langkanya stok minyak goreng di masyarakat, pemerintah mengerek tingkat pasokan untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation menjadi 30% per Kamis 10 Maret 2022. Sebelumnya, tingkat DMO yang ditetapkan 20% dari volume ekspor minyak sawit mentah dan turunannya. Regulasi ini telah ditetapkan pada 9 Maret 2022. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan langkah itu diambil karena distribusi bahan baku untuk industri minyak goreng hingga saat ini masih belum normal. Kebijakan ini pun akan diberlakukan hingga kondisi mulai normal. Lutfi menyebut, sejak 14 Februari hingga 8 Maret 2022, ekspor CPO dan turunannya mencapai 2.771.294 ton. Dengan 126 persetujuan ekspor yang diterbitkan kepada 54 eksportir. Sehingga DMO yang dikumpulkan berjumlah 573.890 ton. Kenaikan harga nikel yang begitu fantastis tak jadi berita yang baik bagi produsen nikel Tsingshan Holding Group. Perusahaan raksasa China itu mencetak kerugian di atas kertas hingga mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 115 triliun rupiah. Kerugian ini disebabkan selama berbulan-bulan Tsingshan memegang posisi short terbesar di London Metal Exchange. Hal ini dilakukan dengan harapan harga nikel kembali turun setelah meroket akibat krisis geopolitik Ukraina dan Rusia. Namun sayangnya, harga nikel justru meroket hingga 250% dalam 2 hari dan mencapai harga tertinggi sepanjang masa $100.000 Amerika per ton. Hal ini mengakibatkan Tsingshan mengalami kerugian besar. Akibat lonjakan harga yang fantastis itu, otoritas London Metal Exchange menghentikan perdagangan nikel mulai 8 Maret 2022. Pembukaan kembali perdagangan paling cepat pada 11 Maret 2022. Hal ini untuk mengantisipasi adanya dugaan untuk menutupi posisi jual atau short sell setelah sanksi berat mengancam pasokan dari produsen utama Rusia. Di Indonesia, Tsingshan merupakan pemilik Indonesia Morowali Industrial Park melalui Shanghai Decent Investment yang menguasai 49,69%. Di kawasan tersebut, anak usahanya memproduksi nikel pig iron yang selanjutnya dioper ke perusahaan dalam kawasan industri sama untuk memproduksi stainless steel. Presiden Amerika Serikat Joe Biden resmi melarang impor minyak Rusia. Langkah ini merupakan hukuman terbaru atas serangan militer Kremlin ke Ukraina. Langkah ini berarti Rusia tidak diterima lagi di pelabuhan Amerika. Biden menilai keputusan ini akan menghantam ekonomi Rusia. Menurut Administrasi Informasi Energi, Amerika mengimpor 245,19 miliar barel minyak dari Rusia atau 8% dari total impor minyak pada 2021. Hal ini membuat Rusia berada di posisi ketiga terbesar sebagai importir minyak ke Amerika. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki mengatakan, untuk mengantisipasi keputusan itu, Amerika sudah melakukan pertemuan dan negosiasi impor minyak baru dengan Arab Saudi, Venezuela, dan Iran. Di hari yang sama,
Pengumuman juga disampaikan Inggris yang akan menyetop impor energi Rusia akhir tahun ini, dan Eropa mengatakan akan meluncurkan rencananya menghentikan bahan bakar fosil Rusia. Setelah mengumumkan sanksi ekonomi ini, harga minyak kembali menguat. Kali ini harga minyak jenis WTI dan Brent sempat menguat 2% dan bertahan di atas level $124 Amerika per barel. Selang beberapa jam Amerika Serikat mengumumkan sanksi ekonomi, Presiden Rusia Vladimir Putin membalas sanksi balasan yang akan melarang ekspor komoditas hingga akhir 2022. Meski begitu, belum secara spesifik komoditas apa yang akan dilarang dan berasal dari negara mana saja. Putin menilai langkah itu juga dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri. Namun, Kremlin memperingatkan bahwa aliansi Barat akan mengalami risiko kekacauan di pasar komoditas, di mana harga sejumlah kebutuhan pokok sudah melonjak. Salah satunya disebabkan lonjakan harga minyak yang mendekati level tertinggi sepanjang masa pada $147 Amerika per barel. Sementara untuk harga gas juga melonjak dan mencetak rekor tertinggi baru pada 8 Maret di atas $4.000 Amerika per 1.000 meter kubik. Harga ini 2 kali lipat dari harga puncak tahun lalu dan 16 kali lebih tinggi dari harga normal sebelum krisis dimulai.